Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Kita kembali dengan pembahasan dari PJJ Matematika. Tadi pagi saya berikan kalian tugas untuk mempelajari tentang refleksi. Kemudian saya berikan tugas refleksi ya. Ada 2 soal dengan masing-masing soal 8 poin. Kita akan coba bahas pada siang hari ini. Oke, ini soalnya ya. Kita lihat ada perintah untuk refleksi titik, ada refleksi garis. Saya bebaskan kalian untuk mengerjakannya, apakah mau pakai gambar atau mau pakai biasa, mau pakai pengerjaan secara biasa. Misalnya kita kerjakan biasa saja ya, yang ini kita coba. Berarti kita punya dulu titik, misalnya titik A, 2,3, ini dicerminkan, macam-macam cerminnya ya, dengan berbagai macam cermin ya. Oke. Kita akan coba cerminkan dengan berbagai macam cermin. Ya, kita mulai dari cermin yang pertama. Nah, ini 1A berarti ya. Nomor 1A. Dicerminkan dengan cermin sumbu X. Ingat sumbu X itu adalah Y sama dengan 0. Sehingga kita bisa dapatkan hasil pencerminannya. Ya, Waalaikumsalam. Adalah A aksen. Ya, ingat kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka X-nya tetap, Y-nya yang berubah. Sehingga di negatif 2, negatif 3. Ini 1A. Langsung seperti ini boleh ya, karena kita sudah punya kesepakatan di awal tentang determinan terhadap sumbu X. Dan 1B, A masih sama, kita cerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y berarti garis X sama dengan 0. X sama dengan 0. Kalau dicerminkan terhadap X sama dengan 0, maka bagian Y-nya tetap, sedangkan X-nya menjadi lawannya. Ya, kita bisa tulis 2,3. Gitu ya. Kemudian kita lanjut 1C. 1C dicerminkan terhadap X sama dengan 4. X sama dengan 4 tadi kita bisa dapatkan bayangannya dengan 2M dikurang X atau 2 kali 4 dikurangi X-nya. X-nya negatif 2 berarti dikurangi negatif 2. Nah, sedangkan Y-nya tetap. Sehingga kita bisa tulis di sini A aksen 2 kali 4 dikurangi negatif 2. 2 kali 4, 8. Dikurangi negatif berarti ditambah 2 berarti 10. 10,3. Nah, kemudian 1D dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif 3. 1 dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif 3. Y sama dengan negatif 3. Maka bagian X-nya tetap. Ya, bagian X-nya tetap negatif 2. Sedangkan bagian Y-nya yang berubah menjadi 2 kali ini garisnya ya. 2 kali negatif 3 dikurangi Y. Y-nya 3. Sehingga kita peroleh negatif 2, 2 kali negatif 3 negatif 6, kurangi 3 berarti negatif 9. Kemudian 1E terhadap garis X sama dengan Y. 1E dicerminkan terhadap garis X sama dengan Y. Atau Y sama dengan X sama ya. X sama dengan Y sama dengan X sama. Maka bayangannya tinggal kita balik X dan Y-nya. Ya, jadi negatif 2,3 menjadi berapa? Ya, 3, negatif 2. Kemudian 1F. 1F. Nah, 1F dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X. Nah, jadi kalau kalian baca sampai selesai ya, maka ini dikit selain ditukar, kita lawan juga. Ya, jadi selain ditukar juga dilawan. Habis ditukar kemudian dilawan. Ini positif jadi negatif, yang negatif jadi positif.
Kemudian 1G. 1G. Negatif 2,3 diterjemahkan terhadap titik 0,0. Ya. Ganti dominan cerminnya titik ya. 0,0. Diterjemahkan terhadap 0,0, maka kita cukup melawan saja. Ya, ini dilawan saja. Jadi berapa? Jadi 2,3 jadi negatif 1G 1H. Ya, dicerminkan terhadap titik negatif 1,2. Saya pause sebentar recording. Saya coba buat tabel di sini. Ukurannya samakan dulu. Mana? Besaran ya? Enggak. Nah, misalnya gini. Ini ada gambar ya. Biar kelihatan. Negatif 2,3. Negatif 2,3. Saya taruh sini aja. Ini di tengah sumbu koordinatnya. Misalnya saya punya ini sumbu koordinat seperti ini. Oke, negatif 2,3. Saya letakkan titiknya. Negatif 2,3 di sini ya. Nah, dicerminkan terhadap negatif 1, titik ini dicerminkan terhadap negatif 1,2. Ini misalnya titik apa A gitu. Misalnya ini titik A. Titik A. Titik A mana? Kalau nggak ada. Titik A. Titik A negatif 2,3. Kita cerminkan terhadap titik negatif 1,2. Negatif 1,2. Nih, 1,2 ini ya. Oke. Nah, ini cerminnya ini. Kita mencerminkan terhadap titik ini. Maka yang kita lakukan adalah menarik sebuah garis dulu ya sebagai bentuk jaraknya. Ini kan jaraknya dari titik ke cermin. Nanti kita buat sama dari cermin ke bayangan. Ya, ini titik ke cermin kan ini ya, diagonal satu kotak. Berarti nanti jaraknya juga segitu. Kita tinggal teruskan saja ini. Nah, dari sini kan ketahuan bayangannya di sebelah mana. Iya, bayangannya di sini ya. Dari gambar aja kalian sudah bisa lihat ya. Bayangannya di sini. Nah, jadi 0,1 ya. 0,1. Lah kan bisa lakukan seperti itu. Bisa lakukan istilahnya apa? Visualisasi gambar seperti itu. Atau kalau mau pakai rumus ya bisa sih cari. Tadi kan saya minta kalian buat nyari ya. Entah ada yang ketemu atau belum untuk ini untuk pencernaan terhadap sebuah titik rumusnya gimana gitu. Ini aksen. Aksen. Aksen ini 0,1. Habis ada 0,1 dari mana? Nah, itu kan saya minta kalian buat nyari tadi. Kira-kira ada yang ketemu atau belum? Coba angkat suara. Rumusnya gimana? Apakah senantiasa harus menggambar kayak gini? Ya, coba Hadia atau Susilo. Belum, Pak. Belum. Belum. Sudah nyari tapi sudah nyari.
Belum nyari juga ya. Ya kalau belum nyari ya belum ketemu ya. Yang nyari aja belum tentu ketemu, apalagi yang belum nyari ya. Oke. Eh kalau kita lihat kira-kira dapat nol dari mana ya? Angka nol ini kira-kira dapat dari mana ya? Jangan di sini X-nya kan negatif 2. Negatif 2 bisa di nol. Bisa apa ini? Negatif 2 jarak ke cermin. Ini maksud ini. Dari ini ya, negatif 2. Cerminnya kan di negatif 1. Jaraknya kan berarti 1. Gitu ya. Dari cermin ke bayangan juga jaraknya 1. Jadi kita bisa dapatkan angka nol. Kira-kira dari mana? Ya, Dari mana? Susilo coba. Bisa bayangkan nggak Susilo? Atau gini, kalau ini titiknya saya perlebar ya. Saya kasih contoh lain. Misalnya saya punya titik di sini. Nah, agak besar aja biar kelihatan. Nah, kemudian ini cerminnya. Titik merah ini cerminnya. Nah, bayangannya di mana? Ini kan titiknya ini di titik berapa ini? Ah, titik berapa ini? Koordinatnya? Halo? Ya, kok mood semua? Min 3,1, Pak. Negatif ya, bukan min ya. Iya, Negatif negatif. 3,1. Ini cerminnya? Ini cerminnya negatif 1, negatif 1. Bayangannya di mana? Itu berarti Bayangannya di mana? Yang kuning, hijau ini saya letakkan di mana? Ayo, ke kanan, ke atas, ke kiri, ke bawah, kanan, atau kiri, kanan. kanan. Berapa kotak dari titik cermin? Dari sini berapa kotak ke kanan? 1, atau 2, atau 3? 2 2. Terus habis ke kanan, ke atas atau ke bawah? ke bawah. Bawah berapa? 1. Sini. Nggih. Apakah ini bayangannya? Ini titik, ini cermin, ini bayangannya di sini. Kira-kira jaraknya sama nggak ini? Dari Beda, nah, Pak. nah nih. Kira-kira Iya, jaraknya sama nggak? beda, Pak. Beda. Jadi ini turunnya bukan 1 ya, tapi Bawah 2. turunnya 2. Ini ya. 2. Nah, Nggih. kalau kita tuliskan itu dalam bentuk matematis kayak gini, misalnya itu titik B gitu. Ya, misalnya itu titik B ya. B. B-nya berapa itu tadi? B-nya berapa? Min 2, negatif 2,3. Negatif 2, negatif 2. 3. Masa negatif 2 Eh, sih? B bukan, ini Pak. loh. Negatif Negatif 3,1. negatif 3,1. Cerminnya? Cerminnya positif. Positif 1, Cerminnya ini. negatif 1, negatif Nah, 1. negatif 1, negatif 1. Bayangannya? 1, 2, 3, 4, 3. Ya, ini kan 0,0 1, kan? 1, 1, negatif 3. 1, negatif 3. Oke. Kira-kira dapat 1 dari mana itu tadi? Apa yang kita lakukan supaya dapat 1 tadi? Min 3 ditambah Ya, 2. 2-nya dapat dari mana? Dari min 2 ke 0. Iya, dari min 2. Min 2 ke, Min 2 sih. bukan dari yang ini tadi, Dari Pak. ya ini dari sini ya, ini ke sini kan gitu ya. Iya, Kenapa gesernya ke kanan 2? Karena karena yang atas 1, ya Pak, tadi. iya, jadi ingat bahwa jarak antara titik ke cermin sama dengan cermin ke bayangan. Jadi kalau kita geser B ini ke cermin,
sama aja kita menggeser cermin ini ke bayangan, kan gitu ya. Kita Iya. kan bisa dapatkan bayangan ini tadi dengan menggeser ini dua ke kanan, dua ke bawah kan. Bagaimana kita bisa dapatkan cermin dengan menggeser benda ini dua ke kanan, dua ke bawah juga ya. Jadi 2 pada X itu kita peroleh dari ini tadi. Kenapa dapat 1? Negatif 3 ditambah dengan 2. Berapa tadi? Negatif 3 ditambah ini 1, 2, 2 ya. Tambah 4 kan itu ya. Sebentar. Tambah 4. Nah, 4 kita peroleh dari 2 kali jarak antara titik ke cermin dan jarak antara titik ke bayangan. Jadi 4-nya ini kita peroleh dari 2 kali 2. Ya. Nah, 2-nya itu kita peroleh dari jarak antara titik ke bayangan. Jarak antara titik ke bayangan kita peroleh dari ini. Negatif 1 dikurangi negatif 3. Jadi ini. Negatif 1 dikurangi negatif 3. Atau kalau kita tuliskan sekalian ya, atau ini sekalian yang bagian I-nya sekalian, negatif 3 ini, yang bawah ini kita peroleh kan tadi dari cermin diturunkan 2 kali ya. Kenapa 2 kali? Karena benda kalau ke cermin juga turunnya 2 kali. Ya, hingga di sini kita peroleh negatif 3 itu dari 1, bendanya dulu, 1 ditambah 2 kali 2 kali ini turunnya negatif 2 kan? Iya, negatif 2. Iya. Ruwet nggak sih? Biar kelihatan. 2 kali negatif 2. Nah, ini negatif 2 ini kita peroleh dari ini. Jarak antara titik dengan bayangannya. Atau bayangan ke titik ya. Negatif 2 kita peroleh dari negatif 1 dikurangi 1. Gitu ya. Kalau kita tuliskan dalam bentuk persamaan XY gitu. Kalau kita punya titik D. Ketiganya kita ubah jadi X ya. Satunya Y gitu ya. Jadi semua negatif 3 kita ubah X. Ini X ya berarti. Ini X juga. Kemudian Y-nya mana? Y. Y-nya tadi berapa? 1 ya. Yang sebelah sini berarti yang 1. Ini Y. Yang ini negatif 1 ini kita ubah jadi A, B. A, ini B. Ya, sehingga kita bisa peroleh ini A, ini B. Ini tadi dari X, ini Y ya. Oke. Kita bisa peroleh bayangannya seperti ini. Kalau kita sederhanakan lagi, A aksen X ditambah 2 kali A dikurangi 2X. Berarti 2A dikurangi X. Ya, hanya kecil ya. 2A kurangi X kecil. Dan bagian Y-nya juga Y ditambah 2B dikurang 2Y. Berarti 2B dikurangi Y. Nah, ini ya. Kalau kita coba terapkan di ini tadi, di 1H, ya. Kita terapkan di 1H ya, coba ya. Di sini ada A negatif 2,3. Ini X-nya, ini Y-nya. A-nya negatif 1, B-nya 2. Nah, kita bisa peroleh A aksen dengan cara ini rumusnya kita ambil. 2A, A-nya negatif 2. Berarti 2 dikali min 1 ya, min 1.
kurangi X. X-nya X-nya min 2. Nah, itu bagian X-nya. Kemudian bagian Y-nya 2B. Berarti 2 kali 2. 2 dikurangi 3. 3. Ya, kita peroleh A aksennya 2 kali negatif 1. Nah, Min negatif 2 dikurangin negatif 2. Berarti tambah 2 ya. 0 kan? Nah, 0. Terus 2 kali 2 kurangi 3. 4 kurangi 3. Dikurangi 1. Ya kan? Sama? Ya, Pak. Iya, Sama. jadi begitu. Prosesnya dapat ini tadi kita bisa dapatkan dari abstraksi gambar sebenarnya. Ya. Kita lakukan di gambar, kita tuliskan dalam kalimat matematis. Itu tadi. Sampai sini dulu. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Bisa lumayan banyak nih yang gabung. Yang lain boleh buka suara ya, jangan diam saja. Tidak apa-apa. Adin Pak, ini siapa ini? Eva A2. Susilo ini, mana Susilo suaranya? Ada pertanyaan sampai sini? Enggak. Ya, yakin. Tidak usah malu. Ini kita kerjakan dengan apa? Ya dengan rumus yang sudah ada ya. Kalau mau pakai gambar bisa ya. Kalian bisa kreasikan pakai gambar. Kayaknya mudah ya. Pakai gambar lebih mudah ya. Itu masih masuk pelajaran kelas 8 ya. Tapi harapannya nanti kalian sudah berkembang pakai matriks. Setelah ini kalian kan saya bawa pakai matriks. Kita biasakan dengan ini. Simbol-simbol yang ada di matriks. Oke, untuk nomor 1 ada masalah? Ada yang mau disampaikan? Kalau ada, lanjut. Kalau ada, sampaikan. Ya. Ada nggak? Nggak ada, lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, kita ambil bagian garis saja. Nomor 2, pencerminan dari garis. Pencerminan garis. Garisnya dulu ya. Garis L. 2X plus Y sama dengan 6. Kita akan cerminkan terhadap Sumbu X. Ya. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, apa yang terjadi? Bagian yang berubah, bagian apanya? Ingat atau kita ingat dulu bahwa L ketika dicerminkan jadi L aksen gitu ya. L itu isinya titik-titik X, Y. Ya, sedangkan L aksen isinya nanti titik-titik X aksen, X aksen, Y aksen. Oh iya, bisa X, min Y gitu ya. Yang hubungannya dengan X, Y yang di sini hubungannya adalah tadi X aksen itu sama dengan X ya. Sedangkan Y aksennya sama dengan ini saya taruh bawah. Nah, ini hubungannya. Sedangkan Y aksennya sama dengan minus Y ya, negatif Y. Dari hubungan ini X tetap sama dengan X aksen, sedangkan Y sama dengan negatif Y aksen. Ya dari sini kita substitusikan ya. Kita substitusikan ke persamaan L yang kita peroleh di soal ya. Supaya dapatkan L aksen, X-nya ini kita ganti dengan hubungannya ini X sama dengan X aksen. Berarti ini kita ganti X aksen. Sedangkan Y-nya kita ganti dengan negatif Y aksen. Nah, sehingga L aksennya ini sama dengan 2X aksen minus 3Y aksen
sama dengan 6. Nah, Kalau kita gambar ya, misalnya kita gambar gitu ya, biar kelihatan juga. Turun. Kalau kita gambarkan visualisasinya biar lebih kelihatan mana ini. 5 aja. Nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Apa? Satu. Tadi perasaan bisa. Ini bisa. Ini kita bawah. Misalnya kita gambarkan garis koordinatnya dulu. Itu berapa sih? Gambar garis ada masalah nggak kira-kira? Gambar garis yang persamaannya kayak gini gitu. Ada masalah nggak? Suruh gambar gitu bisa ya? Garis 2x tambah 3y sama dengan 6 gitu. Suruh gambar bisa semua kan? Nggak ada yang kesulitan kan? Kalau kesulitan ya kita coba ya. Kita misal gambar garis L dulu. Mau gambar garis L dulu. Kita gambar garis L dulu. Nah ini, untuk dapatkan garis L ini, kita cari titik potong sumbu koordinat. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? X-nya 0 ini kan 2. bilang. Y-nya 2. Kalau Y-nya 0, X-nya 3. X-nya 3. Berarti garis L melalui titik 3,2. 2,3. 3. X-nya 0, 2, Y-nya X-nya 0, Y-nya 2. Berarti 0,2 dan 3,0. 3,0. Kita gambar aja di sini. Titiknya berarti 3,0 di sini. 0,2. 0,2 ya sana ya, di atas itu ya. Sini kan. Nah, dari 2 titik ada kurang besar, perbesar gitu ya. Ya, handle-nya dapat. Dari 2 titik kita bisa buat sebuah garis ya. Kita bisa buat sebuah garis. Nah, ini garisnya. Ini garis ini tadi. Garis apa? Nih, garis ini ya. Garis 2x plus 3y sama dengan 6. Garisnya ini ya. Nah, kita cerminkan terhadap sumbu x. Ya, pencerminan terhadap sumbu x. Kan kalau kita mau ikut cara yang kemarin, tinggal mau pakai cara yang ini, atau kalau cara kemarin ada 2 ya, kita cari titik di 2 garis itu. Saya 2 titik ini tadi ya, terus dicerminkan kan. Titik yang pertama ini, kan pencerminan terhadap sumbu x hasilnya tetap di sini. Betul? Ya. Sedangkan titik yang atas ini, hasil pencerminannya kan jadi di bawah ya. Jadi ini cerminnya kan jadi di bawah sini. Kalau yang ini kan tetap hasil pencerminannya tetap di sini. Ini saya kasih warna lain. Misalnya ini warna merah. Bisa nggak sih? Warna merah. Bisa. Ini juga merah. Nah, ini hasil pencerminannya. Kalau yang titik yang biru ini tadi pencerminannya ya titik ini juga kan karena di sumbu dia adalah titik pada cermin gitu. Jadi pencerminannya ya tetap di cermin itu, nempel di situ juga. Nah, yang ini jaraknya ke cermin kan 2. Cerminnya kan sumbu X tadi ya. Jaraknya 2. Ya, ini belum ada sumbu X-nya, Pak. Ini sumbu X. Ini sumbu X. Yang besar, Pak. Oh ya. Terus Y-nya belum ada, Pak. Ya, sumbu Y.
Nih sumbu Y-nya. Nah, pencerminan terhadap sumbu X, titik yang ada di cermin tetap di situ. Sedangkan titik ini jaraknya ke cermin kan 2. Berarti bayangannya ke cermin juga 2. Nih bayangannya. Kita bisa buat garis dari dua titik tersebut. Ini garisnya. Ini kalau presisi itu harusnya tegak lurus. Cuma karena gambarnya ini titiknya handle-nya besar banget, ya mungkin tidak kelihatan tegak lurus. Nah ini garis ini melalui titik tetap ya 3,0 dan 0, negatif 2. Nah dari dua titik ini kita bisa buat sebuah garis dengan persamaan garis seperti yang kemarin itu. Kalau masih ingat ya, semoga aja masih ingat. Nanti kita peroleh hasil yang sama dengan ini. Ya, kalau tidak percaya masukkan aja titik yang ada ini. Ini berapa ini? 3,0 masukkan ke sini. 3, 0. 2 kali 3, 6. Kurangi 3 kali 0, 0. Jadi 6 sama dengan 6. Kan benar ya? Atau masukkan yang bawah ini. 0, negatif 2. 0, negatif 2. 2 kali 0, 0. Negatif 3 kali negatif 2, 6. 6 sama dengan 6. Betul ya? Di dua titik ini dilalui terletak pada garis ini. Sampai ini dulu pencerminan garis terhadap sumbu X. Ada pertanyaan? Paham? Paham nggak? Paham. Paham. Kalau paham silakan Paham. dicoba untuk yang soal lain. Ini 2B ya, 2A ya ini ya. 2A kita coba lanjutkan 2B. Tapi tidak semua nanti kayaknya nggak cukup. Zoom-nya kan terbatas 40 menit karena gratisan. Nanti kalau sudah yang bayar mungkin bisa lebih lama ya. Sebelum saya lanjutkan, kira-kira kalau model seperti ini, teman sekelas kalian yang bisa ngikuti berapa orang? Kemarin 3 orang, ini jadi 4 orang. Lebih jelas atau lebih bingung karena langsung? Nggak tahu ya. Kalau lewat BI itu kan bisa kita ulangi setiap bingung, buka lagi, diulang gitu ya. Kalau ini ya karena langsung, ya baiknya kalau ada pertanyaan langsung tanya gitu. Jadi ini untuk mewadahi teman-teman yang mungkin mengharapkan pertemuan secara online langsung gitu ya. Atau yang pengen memanfaatkan kuota belajar yang pakai Zoom ya. Sudah dapat semua kan? Sudah. Nah, dimanfaatkan yang sebaik-baiknya. Itu bisa buat YouTube nggak sih? Kalau nggak buat YouTube ya, YouTube-nya juga harus beli kuota biasa ya. Ah, itu nanti dapat 4 bulan ya sampai Desember kayaknya. Jadi ya Ini 5. 2. Oke, berikutnya 2B. Ini 2 ini seperti ini maksudnya sampai H juga ya. Jadi bukan cuma 2 satu nomor, bukan. Ini ada 8 poin juga sampai H. Dengan cara yang sama juga, tapi hubungannya kan berbeda ya. Nah, cuma beda hubungan saja. Tapi caranya sama. Persis ya. Cuma tidak harus digambar. Cermin terhadap sumbu Y. Sumbu Y adalah garis X sama dengan 0. Hubungannya X aksen sama dengan Min X. min X. Y aksen Min sama X. dengan Y. Y. Nah, sehingga Y. di sini X sama dengan min X aksen, Y-nya sama dengan Y aksen. Tetap ya. Jadi yang berubah adalah bagian X-nya ya. X-nya kita ganti negatif X aksen, Y-nya tetap Y. Ini di sini menjadi negatif 2X aksen tambah 3Y aksen sama dengan 6. Oke. Bisa ya ini? Ada pertanyaan sampai sini? Harus digambar ya.
Kalau mau digambar gimana, Pak? Bisa digambar, bisa. Waalaikumsalam. Ya, ini Pak datang ya. Digambar bisa, tapi tidak harus digambar ya. Nah, misal mau digambar, tadi ya sama ya, tinggal Pak Wawan ini. Ya, diangkat Pak Wawan, ini Pak Wawan. Nah, Pak Wawan. Ada. Iya, ini mau, iya, iya saya, iya, iya emang dari sananya gitu, Pak. Bukan gambarnya ini ya. Ini ingat ini enggak? Ini backgroundnya apa? Kan itu salah. Oke, kita mungkin cukup ini ya, karena nanti ke bawah ini sama semua, tinggal mengganti hubungan antara X aksen dengan X saja. Semua sama seperti itu. Ya. Nanti kalau untuk yang X sama dengan 4 kan tinggal ya diganti ini X aksennya sama dengan 2 kali 4 dikurang X kan gitu aja ya. Mungkin ada yang mau coba bisa kalian buka apa? Fadia, Adin, Eva, Herlina. Bukanya pakai laptop atau pakai HP? Pakai HP, Pak. Pakai HP, berarti nggak bisa share screen ya. Oke. Iya, enggak apa-apa. Ini sudah berapa menit nanti? Belum enggak? Saya lihat dulu. Kalau lanjutin. Oke, kita masih ada. Kita lanjut ke 2C ya. Cermin terhadap X sama dengan 4. Nah, terpaksa ke bawah. 2C. Lebih jelas. X sama dengan 4. Oke. Sini X, Y. Ini X aksen, Y aksen. Hubungannya adalah 2 kali 4 dikurangi X. Gitu kan? Berarti X-nya sama